Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi generasi juara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Aulia harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar. Hari ini kalian akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kalian juga akan mempelajari macam-macam gaya serta gaya otot. Di akhir pembelajaran diharapkan kalian mampu mendefinisikan pengaruh gaya terhadap bergerak benda, menjelaskan macam-macam gaya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian siap? Mari kita belajar bersama. Terus belajar, belajar terus. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari ragam suku di Indonesia. Beragamnya suku yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi jenis aktivitas di setiap daerah. Perhatikan gambar berikut ya. Becak adalah salah satu alat transportasi tradisional yang hingga kini digunakan oleh masyarakat. Jika kita berkunjung ke Yogyakarta, kita dapat melihat alat transportasi tersebut. Di kota kalian ini juga masih ada becak kan? Nah, tahukah kalian bagaimana becak dapat bergerak? Ya, benar sekali. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya adalah meja yang didorong. Meja yang semula diam dapat bergerak karena ada gaya berupa dorongan dari anak tersebut. Contoh yang kedua adalah gerobak yang didorong. Yang ketiga adalah bola yang ditendang. Bola yang awalnya diam menjadi bergerak karena ada gaya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang kedua adalah benda yang bergerak menjadi diam. Gaya dapat merubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda akan menjadi lebih lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga adalah benda berubah bentuk. Gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diremas atau diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang keempat adalah benda bergerak berubah arah. Ya, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, saat bola yang sedang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya adalah macam-macam gaya. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya adalah seorang chef yang sedang memotong sayur-sayuran. Pisau dapat bergerak karena adanya gaya otot dari chef tersebut. Yang kedua adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya adalah apel yang jatuh dari pohonnya karena ada gaya tarik bumi. Contoh lain adalah ketika kita melemparkan benda ke atas, benda tersebut nantinya pasti akan jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Macam-macam gaya yang ketiga yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya ketika kalian bermain ketapel atau ketika seseorang menggunakan anak panah dari busur. Macam-macam gaya yang keempat adalah gaya magnet.
Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda seperti besi, baja, nikel, dan kobalt termasuk benda magnetis. Maksudnya adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu, dan beberapa jenis logam seperti emas dan perak adalah termasuk benda yang bersifat non-magnetis. Maksudnya tidak dapat ditarik oleh magnet. Gaya yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, ketika penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil, maka penggaris tersebut akan dapat menarik potongan kertas. Ini juga disebut listrik statis. Contoh lain adalah ketika kalian menghidupkan kipas angin. Kipas angin akan berputar karena adanya gaya listrik. Ini bisa juga disebut listrik dinamis. Macam-macam gaya yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu atau bergesekan. Contohnya, ketika kalian menghapus tulisan di papan tulis, gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Selanjutnya yaitu gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kalian tahu, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan. Contoh penerapan gaya otot adalah sebagai berikut. Seorang ibu dan anak yang sedang membawa barang belanjaan. Manfaat kegiatan ini adalah memindahkan barang belanjaan berupa sayur-sayuran dari pasar menuju ke rumah. Contoh yang kedua adalah orang yang membuat gerabah atau tembikar. Manfaat gaya otot pada kegiatan ini adalah agar supaya terciptanya gerabah yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang ketiga yaitu ketika seseorang mendorong meja. Manfaat gaya otot pada kegiatan ini adalah supaya meja dapat berpindah ke tempat yang diinginkan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan cedera otot. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, tiba saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri. Tugasnya ada di web sekolah kita. Kalian cek di sana ya. Jika kalian menemukan kesulitan ketika mengerjakan soalnya, kalian bisa bertanya ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, baik anak-anak, setelah kalian menyimak materi dan mengerjakan tugasnya, tiba saatnya kita refleksi hari ini ya. Setelah pembelajaran tadi, pasti kalian tahu apa itu gaya dan apa itu macam-macam gaya. Dan kalian juga pasti bisa memberikan contoh gaya otot dan juga manfaatnya. Nah, kalian bisa menuliskannya itu di kolom komentar ya. Sekian dari Bu Aulia, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.